Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Nasel, silahkan Nasel. Baik teman-teman, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Nasel. Ya, hari ini saya lihat kalian begitu ceria ya. Sehat semuanya. Senyumnya. Mana senyumnya pagi ini? Iya, sudah kelihatan tersenyum semuanya. Ya, saya mau cek absen dulu. Coba saya cek absennya dulu. Monica sama Putri Wahyuni ya, yang tidak masuk. Sakit semuanya? Iya. Ya. Memang kondisi di masa pandemi ini, harapan saya kalian semua harus tetap jaga kesehatan. Dan saya akan terus mengingatkan mengenai 5M. Mulai dari mencuci tangan, itu harus dibiasakan setiap hari, kemudian memakai masker apabila keluar rumah, kemudian menjauhi kerumunan, kemudian menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Hari ini saya mau menyampaikan KD kita hari ini ya. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi berbasis masalah. Kemudian nanti di tahap akhir kalian ada evaluasi. Evaluasi yang pertama yaitu nanti kalian mengerjakan tes formatif. Setelah itu, setelah mengerjakan tes formatif, tugas kalian adalah mengerjakan tugas yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Jadi seperti itu nanti di akhir pembelajaran kita. Nah, tadi sudah saya kasih link terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah dilihat, di situ ada contoh paket wisata one day trip ya. Itu saya minta kalian menganalisa gimana paket wisata one day trip itu. Nanti kalian tugasnya itu mencari komponen-komponen biaya yang sudah ada, itu bedakan dalam fixed cost ataupun variable cost. Selain itu, sebelum menentukan fixed cost dan variable cost, sesuai dengan yang kemarin harus tahu dulu biaya perjalanan itu apa saja yang ada di situ. Gitu ya. Coba ya, ini saya tampilkan saja lah untuk semoga tidak ada kendala ya. Saya tampilkan, saya share screen terkait one day trip tadi. Sudah kelihatan? Ya. Coba lihat di sini ada paket one day trip Malang Batu. Tugas kalian hari ini adalah apabila kalian selaku tour operator dalam suatu travel, kalian diminta untuk membuat paket wisata one day tour atau tour 1 hari, ya. Itu kalian tentukan biaya yang masuk dalam paket wisata one day tour itu apa saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kalian harus bisa membedakan mana yang termasuk fixed cost dan mana yang termasuk variable cost. Nah, itu tugas kalian hari ini. Tadi kan kalian sudah mempelajari banyak tuh tadi. Jadi sudah menganalisis paket wisata one day trip tadi. Nah, ini harapan saya kalian bisa menentukan biaya apa saja kira-kira yang dibutuhkan dalam paket one day trip. Itu apa saja, atau one day tour, atau paket wisata 1 hari itu apa saja. Kemudian, nanti setelah kalian menentukan komponen biayanya, kalian bedakan dalam komponen fixed cost dan variable cost. Gitu ya. Iya, Bu. Jadi sudah paham ya tugas hari ini? Sudah. Ya. Tadi kan sudah melihat, kira-kira saya kasih waktu sebentar lah. Kira-kira kalian coba cari ini, apa saja komponen dari biaya wisata one day tour atau paket wisata 1 hari. Yuk, nanti yang bisa silahkan raise hand. Oke. Sudah ada yang raise hand ini? Hebat. Ternyata anak-anaknya Budi hebat semuanya ya. Berarti tadi sudah benar-benar dipelajari, tugas-tugas sudah dipelajari. Ya, Tata, silahkan Tata. Yang termasuk komponen biaya menurut saya adalah transportasi. Ada 1 angkutan udara, contohnya pesawat, 2 angkutan laut atau sungai seperti kapal laut, 3 angkutan darat, ada bus atau mobil umum. Oke,
Terima kasih Tata. Ya, pinter. Terima kasih email. Keep applause juga buat email. Saya pengen dari kalian ada yang menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Ya, Koiritunisa sudah raise hand. Silahkan, Koiritunisa. Sudah terlihat, Bu. Sudah. Yang lain sudah kelihatan ya? Silahkan disimpulkan, Koiritunisa. Di pelajaran hari ini adalah Ya, itu tadi kesimpulan dari Koiritunisa terkait pembelajaran kita hari ini. Ya, alhamdulillah berarti kalian paham. Oh ya, keep applause dulu buat Koiritunisa. Sekarang saya mau sedikit menjelaskan mengenai fixed cost dan variable cost dalam paket wisata one day tour atau paket wisata 1 hari. Ya. Pelajaran kita hari ini mengenai perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Nah, kalaupun terkait dengan perencanaan dan pengelolaan wisata, maaf, kalau minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai komponen paket wisata. Jadi komponen paket wisata itu ada akomodasi, ada transportasi, ada souvenir shop, ada tourism attraction, ada tour guide, ada restoran, sama tourism object. Itu ya. Ini terkait dengan pembelajaran kita minggu kemarin. Jadi komponen paket wisata itu apa saja? Itu ada akomodasi, ada tourism object, restoran, tour guide, dan souvenir shop, transportasi, serta tourism attraction. Terkait dengan materi kita hari ini, tadi sudah disebutkan oleh Koiritunisa dan sudah kalian simpulkan tadi ya, biaya fixed cost itu yang seperti apa? Biaya fixed cost atau biaya tetap adalah biaya yang menjadi tanggungan kelompok wisatawan secara kolektif. Besarnya ditentukan oleh jumlah kelompok. Jadi biaya tetap ini tidak berubah. Meskipun di situ kalian yang ikut dalam tur kalian itu ada 10 orang atau 30 orang, harganya tetap. Contohnya apa? Transportasi. Ya, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Kemudian yang kedua, itu adalah biaya tidak tetap atau variable cost. Variable cost ini adalah biaya yang merupakan tanggungan peserta secara perorangan. Besarnya ditentukan oleh jumlah peserta. Jadi ini kebalikan dari fixed cost. Kalau fixed cost tadi ditanggung secara kolektif, tapi kalau biaya variabel ini ditanggung oleh perorangan. Jadi itu perbedaannya. Nah, berikutnya kalian harus bisa membedakan komponen biaya. Tadi kan sudah ada tadi, sudah kita bahas di minggu kemarin. Dan tadi sudah sedikit saya ulas terkait dengan komponen biaya. Nah, dalam komponen biaya one day tour atau 1 hari, di sini kalau komponen secara keseluruhan disebutkan, untuk komponen biaya tetap itu ada tip porter. Tip porter ini adalah orang yang membawa barang bawaan kita. Ini biasanya ada di bandara ya. Kemudian biaya pemandu wisata atau guide tadi. Kemudian waiter tip ini, waiter tip itu adalah orang yang memberikan pelayanan kita. Ya, itu kita ngasih tip. Itu juga termasuk dalam biaya fixed cost kalau memang itu diperlukan. Kemudian transportasi sudah jelas. Kalaupun kalian di situ penumpangnya ada 10 orang ataupun 20 orang, harga untuk sewa transportasi itu tetap tidak akan berubah. Meskipun jumlah seatnya di situ 60, tapi yang ada di dalamnya 30, itu tidak berubah. Jadi kalaupun sewanya 1.200.000, berarti meskipun diisi dengan jumlah penumpang yang sedikit, harganya tetap segitu. Jadi tidak ada perubahan. Ini yang dinamakan fixed cost. Kemudian donation atau sumbangan. Donasi atau sumbangan ini biasanya untuk objek wisata yang memang kita melakukan donasi. Contohnya apa kalau di Blitar itu? Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Kalau donasi di Blitar di mana? Yang menggunakan donasi. Jadi tidak ada tiket masuk, tapi donasi. Mana? Makam Bung Karno. Iya, makam Bung Karno. Good. Jadi makam Bung Karno itu tidak ada biaya masuknya atau tiket masuknya. Tapi yang ada adalah donasi. Donasi itu kita memberikan sumbangan sukarela. Dan itu pun ya yang masuk akal. Misalkan packs yang kita bawa 60, janganlah kita kasih 10.000. Ya,
Jadi walaupun donasi, kita juga harus mengira-ngira. Kira-kira pas nggak ini untuk orang 60. Ini harus kita perhatikan. Kemudian biaya administrasi sudah jelas. Di situ kalau biaya administrasi pasti masuk fixed cost karena ditanggung oleh semuanya. Kemudian ada single extra charge itu juga ditanggung oleh semuanya. Nah, yang termasuk dalam variable cost. Variable cost di sini itu tadi adalah biaya yang ditanggung oleh perorangan. Di sini adalah entrance fee, ada entrance fee atau tiket masuk. Jadi kalau dalam satu objek wisata, itu kalian memang mengunjungi 3 objek wisata, berarti tiket masuknya ya 3 kali objek wisata tadi. Setiap orang bayarnya segitu. Misalkan tiket masuknya 10.000, berarti kalau 3 objek wisata berarti berapa? 30.000. Kemudian biaya makan atau meals. Ini juga tergantung dari jumlah pax-nya. Kalau pax-nya 60 ya berarti kita kalikan aja. Misalkan 25.000 per pax-nya. Jadi 25.000 kali 30. Kemudian refreshment ini adalah snack. Ya, snack ini biasanya berupa kue dan air mineral. Kemudian biaya insurance ini ditanggung oleh per pax. Terus kemudian ada akomodasi. Akomodasi ini juga termasuk dalam variable cost karena ditanggung oleh perorangan. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kan kita, kalau ini secara keseluruhan fixed cost dan variable cost. Nah, sekarang kalian harus bisa menganalisa, kira-kira mengidentifikasi untuk perjalanan 1 hari. Kira-kira akomodasi itu diperlukan tidak? Nah, tadi disebutkan sama Kode Indonesia wajib. Benar sebenarnya itu wajib, karena memang diperlukan dalam biaya tur. Tapi itu untuk tur yang memang lebih dari satu hari. Jadi kalau 1 hari kira-kira perlu apa tidak? Tidak, Bu. Tidak ya? Tidak. Ya, jadi kalian harus pahami dulu kalau tur 1 hari berarti akomodasi itu tidak diperlukan karena tidak menginap, kecuali kalau tur yang misalkan 2 hari 3 malam, kan seperti, atau 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. Jadi memang harus menginap di hotel. Itu baru kita masukkan dalam komponen biayanya. Terus kemudian untuk snack ini saya sedikit akan menjelaskan, tadi sudah bagus sudah disebutkan. Snack ini kadang dibutuhkan, kadang tidak, tergantung dari request dari customer-nya. Tapi biasanya dalam satu tour itu snack memang dikasihkan. Ya, itu sebagai bentuk dari pelayanan. Kemudian untuk makan tadi sudah disebutkan, kalau makan tadi bisa kita arahkan ke restoran, itu bisa dalam bentuk prasmanan ya. Biasanya kalau kalian tour kayak yang kemarin kalian ke Bali itu, kalian biasanya berkunjung ke objek wisata itu mampir dulu ke salah satu restoran untuk makan. Nah, ini biasanya bentuknya dalam bentuk prasmanan. Jadi barang-barang gitu. Tapi bisa juga kalaupun tur 1 hari itu tidak harus ke restoran, karena kita otomatis waktunya ini harus kita menghemat waktu supaya jangan sampai ketika kita tur itu waktu kita terpotong hanya karena untuk makan. Nah, biasanya untuk makan ini kalian boleh menggunakan lunch box atau makan pakai kotak seperti itu. Jadi mungkin itu sedikit yang mau saya tambahkan ya terkait dengan kalian menganalisis paket one day tour. Jadi yang tidak diperlukan itu adalah akomodasi, karena akomodasi itu diperlukan untuk tour yang lebih dari satu hari. Jadi seperti itu. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kalian akan menghitung biaya perjalanan. Nanti akan kita bahas pada minggu berikutnya ya, atau pertemuan berikutnya. Jadi setelah ini nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara menghitung biaya perjalanan. Nah, di situ ada jenis-jenis biaya yang akan kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Nah, tugas kalian hari ini, karena Bu Dwi pengen tahu, kira-kira kalian sudah paham apa belum terkait dengan pembelajaran kita hari ini. Nah, tugas kalian hari ini mengerjakan tes formatif yang sudah saya share di grup WA. Ya, tadi sudah dilihat ya. Nanti silakan dicek untuk tes formatifnya. Nah, kalian kerjakan. Kemudian nanti batas pengumpulan tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Kalau lebih dari jam 7 malam, berarti kalian tidak dapat nilai. Gitu ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Dewi? Silahkan Dewi. Baiklah teman-teman, untuk pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, terima kasih semuanya.
Pembelajaran ini saya tutup. Semoga kalian tetap semangat meski di masa pandemi. Oke, saya sudahi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.